Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Wa qala mudzakiran bidzalika al-qail fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang merasa punya iman, diwajibkan atas kamu semuanya yaitu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu terdahulu, agar kamu bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah, di hari yang pertama di bulan Ramadan, dengan izin Allah kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan di tahun ini. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat meraih pahala dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh rahmat ini. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa dimanapun berada, para alumni dimanapun berada, ibadah puasa sangat disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, karena puasa termasuk rukun Islam. Ibadah puasa diwajibkan bagi umat Islam selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Ya, pada setiap tahun kita merasakan bulan Ramadan, berarti 1 tahun sekali. Ibadah puasa sejatinya itu bukan syariat baru. Ibadah puasa itu sudah dilakukan, telah disyariatkan pada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita berpuasa? Kenapa harus berpuasa? Karena ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Datang waktu mulia Ramadan. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan, ibadah puasa. Ibadah puasa mengandung banyak manfaat. Ramadan kita pahami diambil dari kata romdo. Romdo itu adalah panasnya terik matahari sehingga membakar. Ya, panasnya luar biasa, membakar segala yang ada di sekitarannya sehingga tidak tersisa. Itu kiasan. Ya, kiasan dari bahasa Arab romdo, membakar tanpa menyisakan sisa, itu romdo. Nah, ketika di bulan Ramadan disyariatkan ibadah puasa, berarti mengandung banyak manfaat dan keutamaan. Ya, baik secara jasmani maupun secara rohani, membakar dosa-dosa dari panasnya terik matahari. Maka ibadah puasa ini kalau kita pahami cukup unik. Ibadah puasa itu cukup unik karena ibadah puasa itu berbeda dari jenis lainnya. Ya, ibadah puasa umat Islam diperintahkan untuk menahan dan meninggalkan sesuatu, larangan-larangan Allah. Bukan diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Coba kita perhatikan, puasa itu diperintahkan untuk menahan lapar, nafsu, dan meninggalkan sesuatu larangan Allah. Bukan diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Itu puasa. Karena sifatnya itu takholli. Takholli itu ibadah puasa tidak terlihat secara kasat mata. Sifat takholli ini menempatkan ibadah puasa menjadi istimewa. Maka dari itu Imam Ghazali menjelaskan keistimewaan ibadah puasa itu di dalam karyanya Ihya Ulumuddin.
tentang hakikat puasa, beliau mengatakan bahwasannya puasa itu menahan diri dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah. Larangan dari Allah kita tinggalkan, kita tidak kerjakan. Maka dari itu puasa itu hakikatnya rahasia. Tidak ada amal yang betul-betul tidak nampak. Semua ibadah itu yang rukun Islam disaksikan. Sholat, zakat, haji, syahadat disaksikan. Semuanya disaksikan. Tapi puasa tidak. Ibadah puasa hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu puasa adalah amal batin, amal rohani, amal murni, kesadaran, kesabaran. Maka dari itu para pemirsa dimanapun berada, dari penjelasan yang kita pahami dari Imam Ghazali, bahwasannya keutamaan puasa itu, inti ibadah puasa itu adalah sabar, as-sabru. Tanpa kesabaran, ganjarannya, karena sabar itu ganjarannya tiada batas, tiada tara, saking besar dan banyaknya. Maka dari itu kita dapat mengerti hadis qudsi selalu mengatakan, ibadah yang Allah katakan, ibadah puasa itu dipersembahkan untuk Allah. Wa ana ajizun bih, aku sendiri, kata Allah, yang akan membalas orang yang berpuasa tersebut. Jadi tanpa perantara, Allah yang membalas langsung. Itu kata Allah di dalam hadis qudsi. Para hadirin, sebenarnya puasa itu mengambil 1/4 bagian dari keseluruhan iman kita. Puasa. Maka dari itu puasa itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, puasa itu setengah dari kesabaran. Ya. Kesabaran mengambil setengah bagian dari keimanan. Jadi sabar itu utama, inti. Adapun manfaat dari puasa itu adalah menurunkan keinginan syahwat. Ya, keinginan syahwat itu adalah menjadi ladangnya setan. Lapar, haus, makan dengan kenyang itu lubungnya setan. Tapi kalau kita puasa, lahan subur setan itu adalah lapar dan haus. Lahan subur setan itu adalah kenyang. Dengan lapar dan haus kita berpuasa, pacu setannya dibatasi, terbatas. Ya, jadi setan itu keadaannya sekarang, keadaan setan itu dibelenggu. Maka dari itu syahwat itu yang kita pahami merupakan jalan masuknya setan. Berarti musuh Allah syahwat setan itu. Sedangkan syahwat pada manusia itu menguat. Disebabkannya apa kalau menguat syahwat? Makan dan minum. Ya, alhamdulillah dengan puasa bisa membatasi. Dengan puasa kita lapar, kita menahan dahaga dan nafsu, sehingga dengan puasa bisa menutup jalan-jalan bagi setan, mempersempit ladangnya setan. Maka hakikat puasa itu hakikatnya harus diistimewakan oleh Allah dengan ganjaran yang tidak terhingga, luar biasa, tidak terhingga ganjaran dari Allah. Barakallahu fikum. Syukran hadamini, semoga bermanfaat. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.